Bab 3851 Mereka belum pernah melihat tingkat keterampilan itu sejak mereka memasuki dunia berputar. Sebelumnya, bahkan jika mereka telah melihat prajurit tingkat itu adalah generasi yang lebih tua yang setidaknya sampai ke alam pemadat ilahi. Namun, mereka tidak berada di dunia luar tetapi di dunia berputar, di mana tidak ada yang berusia lebih dari 60 tahun, kekuatan setiap orang telah dibatasi pada tahap akhir dari tingkat bawaan. Jika bukan karena prajurit lain di sekitar mereka, mereka bahkan akan mulai bertanya-tanya apakah mereka telah kembali ke dunia luar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melihat seseorang yang kuat. Nalim terkekeh dan menyebut Jack Al, benar-benar bodoh, melontarkan segala macam hinaan. Namun, pada saat itu, dia tampak seperti tersedak, mendengus dan berdeguk adalah semua yang bisa dia hasilkan dalam kebisuannya. Nafasnya mulai bertambah cepat saat dia bahkan mencubit lengannya. Rasa sakit membuatnya terbangun, membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Lagi pula pria itu terampil. Dia menyinggung seseorang yang bukan semut yang tidak penting, seperti yang dia kira Len adalah, tetapi seseorang yang bisa mengklaim berdiri di puncak. Pada saat itu, wajah Nalim memucat, bibirnya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan juga. Dia lulus begitu saja, sembur Crash dengan suara serak, dan dia mendapati dirinya tidak dapat bereaksi setelah apa yang dilihatnya. Dia mengira Len Wall akan mati setelah satu putaran, tetapi hasilnya jauh berbeda dari yang dia harapkan. Len tidak hanya bisa dilewati dengan mudah, tetapi juga tidak menghabiskan banyak waktu. Crash terasa seperti kamar ketujuh telah ditangani hanya dalam sekejap mata. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bibir Monty berkedut, ini bukan tingkat kesulitan besi hitam, ini adalah tingkat kesulitan emas. Ruang ketujuh tidak hanya memiliki satu petarung lapis baja tapi 7 di antaranya. Bukankah ini tidak masuk akal? Dia berurusan dengan petarung lapis baja seperti mereka, terbuat dari kertas. Monty sangat tidak percaya, tidak mampu memahami peristiwa yang terjadi. Setelah menyaksikan kekuatan para petarung lapis baja, dia membuat persiapan mental sebelum mendaftar. Meskipun kesulitan besi hitam tidak terlalu sulit bagi Monty, dia harus waspada penuh dan memastikan dia dalam kondisi terbaik untuk menangani ruang ketujuh dengan cepat. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa ini bukanlah satu petarung lapis baja yang mereka bicarakan, melainkan 5 dari mereka. Bahkan ruangan keempat dari kesulitan besi hitam hanya memiliki 3 dari mereka. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan Zelter dan yang lainnya menantang 3 petarung lapis baja. Tentu saja, mereka melakukan perlawanan dan berjuang dalam pertarungan mereka, dan mereka melakukan pertempuran yang cukup sebelum mereka menang. Namun, 5 petarung lapis baja baru saja ditangani dengan sangat cepat dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat, Crash menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, tidak heran dia mengatakan kepadaku untuk berhenti membuang-buang waktu dan berhenti bertanya. Dia hanya memintaku untuk melihat sendiri. Pada saat itu, aku pikir dia tertipu. Aku maksudnya, apa yang harus disaksikan? Apakah kita seharusnya hanya melihat bagaimana dia meninggal? Nah, sepertinya dia mengatakan semua itu karena suatu alasan. Dia tiba-tiba merasa semua yang dia lakukan membuatnya tampak seperti badut. Tidak heran pria itu tidak pernah menunjukkan banyak emosi, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Bab 3852 Pria lapis baja yang mengejek Jack karena ingin bunuh diri tadi melebarkan matanya. Tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum ini, dia yakin Jack hanya tertekuk karena dia tidak dapat memahami pikiran Jack dan tidak tahu mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Rekan muridnya bahkan menyuruhnya untuk tidak repot-repot mengartikan tindakan orang bodoh. Lagi pula, siapapun yang bisa memahami orang gila mungkin juga hampir gila. Ini terdengar masuk akal, jadi dia memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Tidak ada yang mengharapkan situasi berubah menjadi seperti ini. Pria gila yang tidak bisa dia mengerti itu berbakat selama ini. Bahkan rekan-rekan muridnya semua membelalak tak percaya. Tidak bisa berkata apa-apa, apalagi dia. Hasilnya mengejutkan mereka semua. Setelah sekian lama, pria itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata perlahan, dia tidak gila, aku hanya cuek. Tidak heran dia tidak bisa memahami orang itu. Sejak awal, dia datang dari tempat yang salah. Len tidak bunuh diri tetapi malah sangat percaya diri. Kesulitan emas adalah hukuman mati bagi kebanyakan dari mereka. Tapi itu hanya tantangan bagi Len. Mereka akhirnya tahu mengapa Len selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya terlepas dari bagaimana orang lain bereaksi terhadap tindakannya. Di mata Len, diskusi di sekitarnya hanyalah omong kosong. Mereka baru saja berbicara berdasarkan kesalahpahaman mereka,
Tidak ada dari mereka yang pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat melakukannya. Memikirkan hal itu, pria berarmor itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum mencela. Namun, penghinaan itu bukan untuk Len melainkan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari ketidaktahuan mereka. Hanya lalat-lalat malang yang bahkan tidak bisa melihat betapa luasnya langit. Namun mereka mencoba berspekulasi berdasarkan pemahaman mereka. Itu benar-benar lelucon. Rekan murid pria lapis baja itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika dia begitu kuat, kita seharusnya mengenalinya. Jika dia melakukannya, saya tidak akan membuat penilaian yang buruk." Pria berbaju baja itu hanya merasa terhibur oleh rekan muridnya yang mencoba menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Tetapi dia tidak menegurnya karena dia ingin menjaga agar semuanya tetap bersahabat. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Bibir Crash menegang saat dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jack. Pengurus telah mengizinkan Jack untuk memilih bagaimana dia akan mendekati tantangan itu. Pertama melakukannya sendiri, sementara yang lain melakukannya sementara dua lainnya menantang mereka juga. Saat itu, Jack memilih yang pertama tanpa ragu, dan Crash terkejut. Dia menanyai Jack tentang hal itu, dan pria itu menjawabnya dengan kesal. Crash ingat bagaimana Jack hanya menjawabnya dengan satu hal, yaitu dia tidak ingin membuang waktu. Saat dia mendengar itu, dia bingung, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Yang dimaksud Jack adalah bahwa Crash dan Monty akan membuang-buang waktunya jika mereka menantangnya bersama. Hanya dengan memikirkannya, Crash merasa pria itu benar-benar tidak masuk akal. Bab 3853 saat itu, Crash tidak mengerti bagaimana Len Wall bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Mengklaim bahwa Crash dan Monty akan membuang-buang waktunya. Dia bertanya-tanya bagaimana pria itu begitu berani mengatakan apa yang dia katakan. Monty tidak bisa berkata apa-apa saat dia menatap Len yang sebenarnya adalah Jack untuk waktu yang lama. Setelah kata-kata itu, penonton meledak dalam diskusi lagi. Semua orang yakin pria itu gila karena tidak ada orang normal yang akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dua lainnya akan membuang-buang waktunya? Apakah itu tidak terlalu sombong? Memilih kesulitan emas sudah menjadi hukuman mati, tetapi apa yang dia katakan menunjukkan bahwa dia masih merasa tidak hanya akan menyelesaikan tantangan tetapi akan melakukannya dengan waktu tercepat juga, dan yang lain hanya akan membuang-buang waktunya. Kata-kata itu benar-benar tidak masuk akal dan sombong. Pada saat itu, Crash yakin dia gila. Tapi sepertinya kata-kata itu tidak diucapkan karena kesombongan. Jika Crash memiliki skill pada level itu, dia akan bertindak lebih arogan. Tidak heran dia diminta untuk diam dan menonton. Pada saat itu, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Jack dan merasa dia benar-benar lelucon. Monty menghela nafas dan berkata, "Sepertinya dia benar-benar khawatir kita membuang-buang waktu." Saat dia mengatakan itu, Monty merasakan kecemburuan di hatinya. Itu membuat frustrasi membandingkan dirinya dengan orang lain. Lucunya, dia hanya fokus untuk mengejek pria lain saat itu. Melihat ke belakang, dia adalah badut sepanjang waktu. Semua orang bingung. Sebelumnya, mereka memandang Jack dengan ejekan dan kebingungan. Tetapi ekspresi ini berangsur-angsur menghilang, perlahan diganti dengan ekspresi kaget dan kagum. Tentu saja, Jack sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, dia berada di kamar ke-6. Seperti kamar ke-7, kamar ke-6 diselimuti kabut hitam pekat yang mengaburkan pandangannya. Ruang ke-7 tidak menghabiskan terlalu banyak energi Jack, dan dia menyelesaikan tantangan sebelumnya dengan sangat cepat. 5 pejuang lapis baja adalah keberadaan yang kuat di mata prajurit biasa, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Lagi pula, Zelter dan yang lainnya harus membunuh 3 petarung lapis baja di ruang ke-4. Mereka berhasil menghadapi para petarung dengan energi yang tersisa, apalagi Jack. Jack telah membunuh prajurit terampil yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Bahkan jika ada 5 prajurit setingkat Zelter di ruangan ke-7, itu tidak akan terlalu sulit bagi Jack. Dia tidak tinggal di koridor selama itu, hanya beristirahat sejenak sebelum memasuki kamar ke-6. Dia mendengar gemuruh lagi, jelas bahwa pintu telah tertutup di belakangnya seperti di kamar ke-7, dan dia disegel sampai dia menyelesaikan tantangannya atau mati. Semua orang di luar terdiam di tempat kejadian, melebarkan mata mereka saat mereka melihat gambar di gulungan itu. Itu lucu. Semua orang mengira bisa melihat apa yang ada di ruangan ke-7 sudah menjadi batasnya. Bagaimanapun, semua orang merasa seperti dia adalah orang bodoh yang gila. Bahkan ada yang bersumpah atas fakta itu.
Bab 3854 mereka yang berbicara sebelumnya tidak lagi berani mengatakan hal lain. Mereka khawatir bahwa mereka akan diejek karena apa yang mereka katakan. Setelah Jack berdiri diam, kabut hitam menyebar, dan 5 sosok muncul di depannya. 5 lagi, mungkinkah kamar ke-6 sama dengan kamar ke-7? Dia hanya perlu membunuh 5 petarung lapis baja. Kalau begitu, ruangan ini seharusnya tidak sulit sama sekali. Lagi pula, Jack dengan mudah menangani kamar ke-7. Dia juga tidak akan membuang banyak tenaga di sini. Diskusi serupa terdengar di mana-mana, namun, diskusi itu tidak berlangsung lama. Saat kabut hitam menyebar, semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika mereka melihat kelima sosok itu dengan jelas, mereka mendesis. Seseorang dengan serak berteriak, "Apa, ini baru kamar ke-6?" 2 petarung lapis baja perak dan 3 petarung lapis baja berdiri bersama. Mereka memandang Jack dengan dingin saat mereka memegang senjata, memancarkan permusuhan yang tajam. Tidak heran semua orang berseru. Tidak ada yang mengira akan melihat 2 pejuang lapis baja perak di ruang ke-6. Tidak hanya itu, ada juga 3 petarung lapis baja. Kamar ke-6 jauh lebih sulit daripada kamar ke-7. Namun itu hanya kamar ke-6. Jika kamar ke-6 sesulit ini, bagaimana dengan kamar ke-5 dan ke-4? Mereka tidak dapat membayangkan betapa sulitnya ruang pertama. Dalam kesulitan besi hitam, ruangan kedua hanya memiliki 1 petarung lapis baja perak dan 1 petarung lapis baja. Kesulitan itu cukup untuk mengungguli banyak prajurit di sana. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa kamar ke-6 dari tingkat kesulitan emas sudah sesulit itu. 3 pejuang lapis baja dan 2 perak akan menyerang pada saat bersamaan. Bahkan para pejuang yang berdiri di puncak, seperti yang mereka kenal sebagai Desmond Bain, mungkin tidak dapat dengan mudah melewatinya. Seseorang berseru. Tidak heran bahkan prajurit terbaik pun tidak pernah memilih tingkat kesulitan emas. Bahkan mereka yang terkuat mungkin tidak berhasil menantangnya. Peraturan balai pembunuhan sudah jelas untuk dilihat semua orang. Tidak peduli siapa Anda aku akan mati di dalam jika gagal. Itu sebabnya tidak ada yang pernah menantang tingkat kesulitan emas. Sebagian besar prajurit di sana bahkan belum pernah melihat siapapun yang menantang tingkat kesulitan perunggu. Lagi pula, terlalu sedikit dari mereka yang mampu melakukan itu. Bahkan bisa melihatnya dalam sebulan penuh cukup menakjubkan. Mengesampingkan tingkat kesulitan perunggu, hampir semua orang di sana bahkan tidak akan berhasil menantang ruang ke-6 dari tingkat kesulitan emas. Dia akan kalah, dia pasti kalah sekarang, teriak Nalim. Suaranya pecah dan goyah saat dia mengoceh. Jadi bagaimana jika dia sedikit terampil? Jika dia menantang tingkat kesulitan perunggu, dia mungkin memiliki kesempatan bertarung. Tetapi tidak mungkin dia bisa menantang tingkat kesulitan emas, hanya ruang ke-6 mungkin cukup baginya. 2 lapis baja perak pejuang dan 3 pejuang lapis baja. Oh, dia akan berjuang lebih keras. Sekarang, semua orang samar-samar merasa dia menjadi gila. Lourain mengerutkan kening, sangat ingin berjalan ke Nalim, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia hanyalah sosok kecil yang kebetulan berhubungan dengan seseorang yang kuat yang bahkan mungkin tidak melindunginya. Nalim merasa seperti akan naik tembok karena Jack. Sejak dia menyaksikan keahliannya, seolah-olah dia telah ditampar dengan kejam beberapa kali. Dalam meneriakkan sambutannya, dia mengumpulkan banyak perhatian. Meskipun dia tampak gila, masih ada beberapa pengertian dalam apa yang dia katakan. Bab 3855 mereka dapat mengakui bahwa Jack kuat, tetapi tidak ada dari mereka yang yakin apakah dia dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Banyak dari mereka bahkan merasa itu tidak mungkin, itu terlalu sulit. Tidak ada seorang prajurit pun di dunia berputar yang bisa menyelesaikan tantangan itu. Tidak peduli seberapa menjanjikan hadiahnya, tidak ada yang berani menantang tingkat kesulitan emas kecuali Len. Lagi pula, balai pembunuhan akan membunuh jiwa yang ceroboh. Seseorang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, seseorang yang begitu kuat akan mati di sini. Tidak mungkin dia bisa selamat, terlalu sulit bagi siapapun. Dibandingkan dengan diskusi di kerumunan, Jack sangat tenang saat itu. Bahkan setelah dia melihat tantangan di ruangan itu, sebenarnya, itu tidak mengejutkannya sama sekali. Lagi pula, dia telah merasakan kekuatan kesulitan emas di Seven di atas Arai. Jika dia tidak berhati-hati saat itu, dia bisa kehilangan nyawanya. Setelah memasuki Killing Hall dan memahami aturannya, Jack telah mempersiapkan diri secara mental. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mengeluarkan pedang abu-abunya. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya, dan 100 pedang jiwa muncul di depannya.
dia masih aktif menggunakan Destroying the Void. Sebagai teknik peringkat dewa pamungkas atas, menghancurkan Void bukanlah teknik yang lebih rendah. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Soul Sky, yang merupakan teknik peringkat dewa badai. Dia hanya membutuhkan Destroying the Void untuk menghadapi kelima petarung itu. Jack melambai, dan 100 pedang jiwa, diringkas menjadi raksasa, menyatu menjadi pedang abu-abu di tangan Jack. Kelima pejuang itu bergerak bersamaan saat Jack mulai, mata mereka terpaku padanya. Mereka menembak ke depan pada saat yang sama dan menyerang Jack dengan cepat. Dua petarung lapis baja perak berada di pucuk pimpinan, sedangkan yang lapis baja-baja berada di belakang. Prajurit lapis baja perak lebih kuat dari prajurit lapis baja. Selain itu, setiap ruangan di tingkat kesulitan emas sangat besar. Itu lebih dari cukup bagi mereka untuk bertarung. Sementara para pejuang lapis baja perak berada dalam jarak 20 meter dari Jack, para pejuang lapis baja tertinggal. 5 pejuang bergegas mendekat, namun Jack tidak bergerak sama sekali. Semua orang menarik napas dalam-dalam saat melihatnya, mengantisipasi tindakan Jack. Bagi mereka, dia harus menyerang dengan cepat jika dia ingin menang. Seperti bagaimana dia membunuh 5 petarung lapis baja. Dia tidak dapat menemukan titik lemah jika dia berdiri diam. Dia harus memilih arah dan membunuh petarung lapis baja perak terlebih dahulu. Berurusan dengan mereka secara individu adalah strategi terbaik. Namun, Jack sepertinya tidak berpikir untuk melakukan itu sama sekali. Dia hanya berdiri di tempat, hanya bergerak ketika mereka sudah dekat. Dia mengangkat tangannya, dan satu-satunya yang ada di matanya adalah para pejuang lapis baja perak yang menyerangnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebas kedua petarung lapis baja perak itu. Tebasan abu-abu diluncurkan ke arah mereka, dan para pejuang menyerang pada saat yang bersamaan. Bab 3856. Semua orang mendengar bunyi dentang, dan pedang perak para petarung lapis baja itu sepertinya mencoba menembus bahan yang tidak bisa ditembus. Tebasan abu-abu itu seperti benda terkuat di dunia, dan pedang itu bahkan gagal menembus 1 inci pun. Bukan itu saja, tebasan itu tidak hanya menghentikan 2 petarung lapis baja perak, tapi setelah mereka menghentikan pedangnya, tebasan itu mengeluarkan gelombang kabut hitam yang mulai merayapi pedang dan ke tubuh mereka seperti tanaman merambat. Semua orang mendengar sesuatu retak, dan energi berwarna abu-abu memiliki kekuatan pembusukan yang kuat, menyebabkan baju besi petarung lapis baja perak membusuk dan menjadi hitam. Perlahan, itu mulai runtuh. Pejuang lapis baja perak terbuat dari energi murni. Mereka tidak bisa merasakan sakit, tapi lukanya masih nyata. Seandainya itu adalah manusia atau binatang yang sebenarnya, mereka akan menggeliat di lantai kesakitan, kehilangan semua rasionalitas. Bintik-bintik cahaya mulai dipancarkan dari titik-titik pembusukan saat 2 pejuang lapis baja perak dengan cepat berubah menjadi cahaya, dan susunan di ruangan itu menyerapnya. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya sederhana. 3 pejuang lapis baja yang tersisa ditangani oleh Jack yang mengambil nama Land Wall dalam tantangan ini seketika, dan semuanya berakhir dalam hitungan detik. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang berani mempercayainya. Bahkan sebelum mereka pulih dari kebingungan mereka sebelumnya, mereka sekali lagi terkejut. Mereka mengira bahwa petarung lapis baja perak akan menjadi penghalang bagi Len, tetapi dia baru saja mengirimkan 1 tebasan, dan 2 petarung lapis baja perak telah segera ditaklukkan. Kedua pejuang lapis baja perak itu juga rapuh seperti kertas. Itu tidak bisa dipercaya. Apakah itu bahkan petarung lapis baja perak yang sama? Jika juru kunci tidak mengumumkan bahwa petarung tingkat kesulitan emas itu sama dan hanya jumlahnya yang berubah, mereka akan bertanya-tanya apakah petarung lapis baja perak itu telah dilemahkan. Crash menelan ludah. Dia cenderung pada gagasan bahwa pria itu mungkin tidak akan bisa membunuh petarung lapis baja perak semudah petarung lapis baja. Lagi pula, petarung lapis baja perak itu setingkat lebih tinggi dari petarung lapis baja. Apakah itu kekuatan serangan atau kecepatan mereka? Mereka jauh lebih kuat daripada petarung lapis baja. 2 petarung lapis baja perak dan 3 petarung lapis baja pasti membutuhkan banyak dari mereka untuk ditangani. Namun hasilnya sama absurdnya dengan yang terakhir kali. Pria itu mengalahkan musuhnya pada waktu yang hampir bersamaan dengan yang dia lakukan di ruangan sebelumnya. Pikiran tentang betapa bodoh dan lemahnya dia menghantui Crash. Kenapa dia meragukan pria itu lagi? Crash tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak membiarkan pikirannya berkelana lain kali. Nalim hampir keluar dari rongganya. Dia berdiri di tempat, membeku, seolah-olah dia telah diikat. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Bagaimana dia melakukannya? Dia mengenal prajurit tingkat atas.
dan tidak satu pun dari mereka yang terlihat seperti pria itu. Bahkan suara dan bentuk tubuh mereka pun tidak mirip. Selanjutnya, semua prajurit yang berdiri di puncak telah berkumpul di kota tingkat 1. Bahkan jika mereka kembali ke Valet City, itu untuk Radiant Hall, dan mereka tidak akan datang ke sini. Nalim menjadi liar. Pada saat itu, seseorang mengejeknya. Saya ingat Anda mengatakan akan menggunakan nama Len jika dia berhasil menyelesaikan kamar ke-6 dan ke-7. Bab 3857 orang yang berbicara Lorraine. Yang ketidaksukaannya pada Nalim terus tumbuh. Sebelum Jack mengungkapkan keahliannya yang sebenarnya, Nalim tidak pernah gagal untuk mengejek Jack, tetapi Lorraine tidak hanya membenci Nalim karena itu. Alasan utamanya adalah karena perilaku Nalim yang tidak tahu malu dan tercela. Dia hanyalah orang kecil yang satu-satunya bakatnya adalah menggertak orang-orang yang lebih rendah darinya. Dia melakukan apa yang dia suka karena dia berasal dari benua bintang, dan saudaranya sangat terampil. Lorraine sama sekali tidak menyukai pria itu. Dia tidak berencana mengundang masalah pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Nalim. Karena Lorraine meninggikan suaranya ketika dia memanggil Nalim, beberapa orang mendengarnya, dan mereka juga telah mendengar apa yang dikatakan Nalim sebelumnya. Karena seseorang mengungkitnya, semua orang mulai memandang Nalim dengan geli. Nalim tidak hanya membuat Lorraine marah. Selain para prajurit dari benua bintang, tidak ada satupun prajurit lain yang menyukai Nalim. Mereka senang melihat seseorang memanggilnya, dan beberapa menambahkan bahan bakar ke api juga. Kalau begitu kurasa kami akan memanggilmu Nalim Wall mulai sekarang. Aku ingin tahu apa yang akan ayahmu pikirkan tentang itu. Ledakan tawa terdengar setelah itu ketika semua orang memandang Nalim dengan ejekan seolah-olah dia adalah anjing basah. Nalim mengertakkan gigi dan menatap Lorraine dengan marah. Sepertinya dia ingin mencabik-cabik Lorraine. Tunggu saja, bocah nakal, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lorraine mendengus. Fakta bahwa dia berani mengatakan itu berarti dia siap menghadapi ancaman itu. Namun, Lorraine telah memutuskan untuk meninggalkan Valet City jika dia tidak bisa mendapatkan apapun setelah Radiant Hall dibuka. Dia tidak berencana untuk tinggal di kota tingkat 3 atau di atasnya lagi. Dia hanya berencana untuk tinggal di kota level 4 atau 5. Begitu dia meninggalkan kota Valet, dunia menjadi luas. Nalim tidak akan bisa mengejarnya sendirian, dan itu berarti dia juga tidak akan pernah bisa menyakitinya. Lorraine mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah mengancam orang lain adalah satu-satunya hal yang kamu tahu? Kamu memiliki banyak orang yang tidak akan kamu lepaskan, dan kamu bahkan mengatakan itu kepada Len Wall sekarang. Apakah kamu pikir kamu bahkan bisa mengancamnya? Dari mana datangnya keberanian ini? Bukankah seharusnya kamu melihat dirimu sendiri di cermin terlebih dahulu? Nalim sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Dia menunjuk Lorraine. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan berhasil keluar hidup-hidup. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan apapun padanya, menurutmu siapa dirimu yang bertindak begitu sombong di depan prajurit bintang benua? Saat itu, Lorraine mulai frustasi. Dia membenci Nalim, yang hanya memamerkan kekuatannya di depan yang lemah. Nalim hanya berani pamer di depan prajurit biasa. Jika Nalim sendiri kuat, itu masalah lain. Namun, Nalim jelas tidak istimewa dan hanya seorang prajurit biasa. Dia hanya mendapat kesempatan untuk pamer begitu banyak karena dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Lorraine mencemooh dan berkata, kamu hanya anjing yang tidak berguna. Jika kamu tahu tempatmu, orang lain mungkin memperlakukanmu lebih baik karena tuanmu. Tetapi kamu menyerang siapapun yang kamu lihat. Kamu jelas tidak terampil sama sekali, tetapi kamu bertindak seolah-olah Anda adalah salah satu dari mereka yang berada di atas. Bab 3858. Jangan bicara tentang orang lain yang punya nyali untuk melawanmu. Mengapa kamu tidak bertanya pada diri sendiri bagaimana kamu begitu sombong untuk melawan siapapun? Jangan bertingkah seperti kamu orang besar. Kamu bukan apa-apa. Lorraine langsung ke intinya. Nalim cukup beruntung memiliki orang yang kuat untuk diandalkan. Tetapi dia bertindak seolah dia lebih baik dari orang lain. Para prajurit benua bintang memang memiliki beberapa keistimewaan di dunia berputar, tapi itu hanya terbatas pada mereka yang terampil. Dia hanyalah seorang pejuang biasa, tetapi dia bertindak sangat arogan sehingga banyak yang membencinya. Ada beberapa prajurit di atas rata-rata hadir, dan kebanyakan dari mereka membenci pria itu sampai ke tulang. Sebaliknya, mereka membenci seluruh benua bintang. Para prajurit benua bintang akan menggertak prajurit biasa, dan mereka bahkan menargetkan mereka yang di atas rata-rata.
beberapa dari prajurit di atas rata-rata ini diburu dengan sangat buruk sehingga mereka terpaksa meninggalkan kota Valet. Lorraine telah memikirkannya sendiri. Fakta bahwa para prajurit dari benua bintang terus melewati batas berarti bahwa mereka pada akhirnya akan menimbulkan kemarahan dari semua orang. Orang-orang akan mulai membalas, jadi mereka mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang mereka suka lebih lama lagi. Lebih jauh lagi, Jack dengan kejam menamparkan wajah benua bintang seperti yang dia lakukan pada dasarnya adalah awal dari segalanya. Di mata Nalim, benua bintang adalah bendera bergengsi yang tidak akan pernah jatuh. Selain prajurit tingkat atas, prajurit lain perlu menundukkan kepala kepada mereka. Setelah tiba di dunia berputar, sebagian besar prajurit lainnya takut pada benua bintang karena mereka sangat bersatu. Itu meninggalkan kesan mendalam pada Nalim. Dia berpikir bahwa tidak ada orang lain yang berani menyinggung perasaannya dan berpikir bahwa karena dia telah mendukungnya, dia dapat melakukan nyem untuk apapun yang dia inginkan selama dia tidak menyinggung siapapun dengan kekuatan yang lebih besar. Sebagian besar prajurit yang dia temui adalah yang biasa, dan mereka takut padanya. Jadi mereka akan menelan kata-kata mereka bahkan jika dia melewati batas. Namun, saat dia memasuki aula pembunuhan, hak istimewanya seolah-olah benar-benar hilang. Dan dia terus-menerus diejek dan diolok-olok. Kemarahan di hati Nalim dengan cepat membakar pikirannya. Dia menatap Lorraine dan berkata, "Aku bersumpah aku tidak akan pernah melepaskanmu, benua bintang akan membunuhmu." Lorraine mengangkat alis. "Jika aku ingat dengan benar, kakakmu juga mengancam Jack seperti itu. Tapi itu berakhir sia-sia, dia bahkan membunuh Randall." Kata-kata itu sepertinya mengenai Nalim tepat di hati. Semua yang terjadi di aula tangkap telah tersebar kemana-mana. Para prajurit benua bintang benar-benar dipermalukan oleh Jack, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghukumnya karena itu. Sebaliknya, mereka tidak akan bisa membalas dendam sama sekali. Mereka harus membayar mahal jika mereka mencoba. Karena itu, Percy meninggalkan kota Valet untuk meminta bantuan. Percy bersikeras dan akan memastikan bahwa Jack akan mati di sini. Nalim menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan mengingatmu." Nalim sangat marah sehingga amarahnya menguasai pikirannya. Jika dia memiliki rasionalitas yang tersisa, dia akan mengatakan kata-kata yang lebih keras. Dia sangat marah sehingga pembuluh darahnya menjadi terlihat. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Seperti yang dikatakan Lorraine, dia secara praktis mengulangi hal yang sama. Lorraine tertawa dan berbalik. Tidak lagi mengganggu Nalim. Dia baru saja mengejek Nalim hanya untuk membuatnya marah. Lagi pula, mereka berada di area terlarang, dan sepertinya mereka tidak bisa bertarung. Jika mereka bertarung, dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Bab 3859. Lorraine memutuskan untuk berhenti di situ, setelah mencapai tujuannya. Kembali ke ruang terisolasi, Jack berdiri di depan kamar kelima. Bagian dalamnya gelap gulita seperti biasa. Seperti yang biasa dilakukan Jack, dia langsung masuk ke kamar kelima. Kesulitan besi hitam memiliki 3 pejuang lapis baja-baja di ruang kelima. Ada total 7 kamar di Killing Hall. Berdasarkan tingkat kesulitannya, 3 ruangan pertama biasanya jauh lebih mudah. Bahkan jika mereka menambah jumlah petarung lapis baja, kesulitannya masih relatif lebih lemah. Lagi pula, mereka adalah petarung lapis baja pada akhirnya. Kamar kedua dan ketiga berbeda. Kedua ruangan ini memiliki petarung lapis baja perak. Sedangkan tantangan terakhir yang paling sulit memiliki petarung lapis baja emas. Kesulitan emas mirip dengan kesulitan besi hitam. Tantangannya pada dasarnya dibagi menjadi 3, dan yang termudah adalah kamar keempat hingga ketujuh. Semakin jauh, semakin sulit jadinya. Jack memasuki kamar kelima. Itu masih cukup mudah untuk tingkat kesulitan emas. Karena hal inilah banyak orang merasa Jack memiliki peluang yang sangat rendah untuk berhasil secara keseluruhan. Toh, meski baru tahap ketiga, menurut mereka sudah sulit, Jack memiliki lebih banyak kamar yang menunggunya, dalam hati setiap orang. Bahkan jika dia adalah prajurit paling kuat di dunia berputar, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan tantangan dengan lancar. Tantangannya terlalu sulit. Selain itu, ada batasan usia juga. Setiap prajurit yang memasuki dunia berputar akan menjadi batasan tertentu tidak peduli seberapa kuat mereka. Dalam hati setiap orang, kesulitan emas bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh prajurit berusia 60 tahun atau lebih muda. Kabut hitam menghilang setelah Jack melangkah ke ruang keempat, dan 4 petarung lapis baja berdiri di depannya. Meskipun semua orang mengharapkan ini, kerumunan tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Itu hanya ruang kelima. Namun Jack harus menantang 4 petarung lapis baja perak.
sulit membayangkan betapa sulitnya tantangan di depan. Menghadapi 4 petarung lapis baja perak, Jack tetap tenang. Orang lain akan berusaha untuk menenangkan diri di koridor dan mempersiapkan diri mereka dalam kondisi terbaik mereka sebelum memulai tantangan berikutnya. Tetapi dia tidak membutuhkannya sama sekali. Meskipun dia beristirahat sejenak di koridor, belum genap 5 menit sebelum dia masuk ke kamar kelima. Melihat Jack perlahan berjalan ke ruangan kelima, para penonton merasa agak cuek dengan perasaan itu. Bahkan mereka yang menantang kesulitan besi hitam membutuhkan setidaknya 1 jam di koridor untuk menenangkan diri dan memulihkan diri. Tetapi Jack tampaknya tidak membutuhkannya, seolah-olah 2 pertempuran yang dia selesaikan sesederhana makan siang. Itu tidak mempengaruhi Jack sama sekali, bahkan jika mereka mengabaikan kemampuannya, kekuatan mentalnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, seolah-olah dia lebih kuat dari mereka dalam segala hal. Mungkin karena dia tidak ingin membuang waktu lagi, atau karena dia sama sekali tidak peduli dengan petarung lapis baja perak, Jack langsung menyerang saat kabut hitam menyebar. Keempat pejuang lapis baja mengepung Jack seperti di ruang ketujuh, mencoba memotong jalan yang dimiliki Jack. Jack tidak perlu mundur sama sekali. Kali ini, dia menggunakan Destroying the Void untuk mengalahkan 2 petarung lapis baja perak sebelum menghadapi 2 lainnya. Dalam hitungan detik, keempat petarung lapis baja perak itu berubah menjadi cahaya dan diserap oleh barisan. Bab 3860. Setelah pertempuran sebelumnya, Jack memperkirakan seberapa kuat petarung lapis baja perak itu. Mereka hanya sedikit di atas rata-rata dan jauh dari peringkat teratas. Prajurit di atas rata-rata bukanlah apa-apa di mata Jack, mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Bagaimanapun, para prajurit itu secara praktis menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa terampil mereka dalam teknik-teknik itu, mereka tidak ada apa-apanya melawan teknik peringkat dewa tertinggi. Setelah berurusan dengan 4 petarung lapis baja perak, terdengar suara gemuruh di belakangnya, lagi. Sama seperti dalam pertempuran sebelumnya, Jack tidak menyia-nyiakan 1 detik pun sebelum dia berjalan kembali ke koridor. Semua orang sudah mati rasa melihat pemandangan itu. Jika mereka tidak melihat betapa sulitnya penantang lain sebelum ini, mereka akan bertanya-tanya apakah para pejuang lapis baja perak itu terbuat dari kertas. Mereka akan bertanya-tanya apakah mereka bisa menantang para pejuang lapis baja perak itu sendiri. Prajurit bernama Len itu melebihi asumsi semua orang setiap kali dia bertarung. Pertarungan yang tampak menakutkan bagi mereka itu semudah makan siang baginya. Mereka ingat bagaimana mereka memperkirakan hal-hal dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka bertanya-tanya seberapa besar peluang yang mereka miliki melawan para petarung lapis baja perak. Mereka menyimpulkan bahwa prajurit biasa mungkin akan mampu mengalahkan petarung lapis baja, sementara sebagian besar dari mereka yang berada di atas rata-rata berada pada level yang sama dengan petarung lapis baja perak. 3 kamar pertama kesulitan besi hitam adalah sesuatu yang sebagian besar dari mereka dapat menantang, tetapi kamar kedua adalah sesuatu yang hanya dapat dikalahkan oleh 20% dari mereka. Itu karena mereka tidak hanya harus melawan petarung lapis baja perak tetapi juga petarung lapis baja di sebelahnya. Dan petarung lapis baja emas yang mengesankan menunggu mereka sesudahnya. Mereka tidak mungkin mengalahkan itu. Semua itu, dan Jack mengatasi tantangan sulit yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Dia sepertinya tidak menggunakan banyak usaha juga. Semua orang merasakan hati mereka menegang saat melihatnya. Perbedaan di antara mereka jelas terlihat oleh semua orang. Mereka menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menyentuh bagian belakang kaki Len. Len benar-benar meninggalkan mereka dalam debu. Ironi dalam situasi ini adalah semua orang mengejeknya pada awalnya. Bertanya-tanya apakah dia gila, sepertinya mereka adalah orang-orang bodoh sepanjang waktu, dan semua ejekan itu hanyalah sebuah lelucon. Tidak mengherankan jika Len Wall tetap tenang tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Mereka yang memiliki keterampilan tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang mereka, mengingat mereka pada akhirnya akan dibungkam. Setelah itu, Jack tiba di ruangan keempat di mana beberapa sosok menunggu di dalamnya. Saat kabut hitam menghilang, ada 5 petarung lapis baja perak di sana. Sayangnya, para petarung ini sama sekali tidak bisa memperlambat Jack. Benar saja, hanya dalam beberapa detik, mereka berubah menjadi cahaya. Semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Crash menarik napas dalam-dalam. Bukankah dia terlalu kuat? Apakah ini kekuatan prajurit tingkat atas? Crash adalah seseorang yang bisa menempati peringkat di antara mereka yang berada di puncak petarung di atas rata-rata. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri karena itu. Merasa berada di level yang tidak akan pernah dicapai kebanyakan orang.
Namun, semua saat dia begitu senang dengan dirinya sendiri lenyap, prestasi yang dia pikir dia miliki tidak ada apa-apanya di antara mereka yang benar-benar berada di puncak. Pikiran ini saja menyebabkan Crash bergidik, bersambung.